Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini informasi yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan tes penentu lulus P2 dan P3, cek prediksi bentuk soal tes cat ANBK model observasi untuk P2 dan P3 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Jadi nantinya itu ada dua jenis tes, yang pertama tes cat dan wawancara penentu kelulusan P2 dan P3. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update-update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja gaskan to the point ke informasinya terkait cek prediksi bentuk soal tes cat ANBK model observasi untuk P2 dan P3 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Langsung kita gaskan teman-teman ya. Kemudian di sini Bapak Ibu melihat bahwa untuk mekanismenya seleksi P3K Guru formasi tahun 2023 itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah penempatan dan yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT. Ingat ya, mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu yang pertama adalah penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu ketahui, untuk mekanisme penempatan berarti tidak ada lagi tes. Begitu formasinya ada, maka bisa langsung penempatan untuk guru lulus passing grade 2021 Bapak Ibu. Intinya untuk guru lulus PG 2021 tidak usah tes ya. Tidak ada tes lagi, tinggal penempatan saja. Jadi banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan di daerah Bapak Ibu itu banyak formasi. Nah, yang harus berjuang itu adalah THK 2 non PG dengan guru honorer negeri masa terdata Dapodik 3 tahun terakhir sebelum Juni 2020. Untuk TMT-nya masuk dalam kategori P2 dan P3 itu wajib mengikuti tes cat UNBK, tapi model soalnya itu adalah tes cat observasi. Dan ketika masih ada formasi, maka pelamar umum yang ambil bagian. Nah, mengenai P2 dan P3 nantinya itu Bapak Ibu, penentu kelulusannya itu adalah berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi nantinya Bapak Ibu itu akan diambil tiga besar untuk memperebutkan satu formasi melalui sesi wawancara setelah mendapatkan nilai terbaik di tes cat observasi. Jadi penentu utama untuk mendapatkan penempatan bagi THK 2 dan guru honorer negeri yang memenuhi syarat ikut tes cat observasi, yaitu Bapak Ibu harus mendapatkan nilai ranking tertinggi di tes cat observasi nantinya. Nah, ini yang perlu kita bahas Bapak Ibu ya, perlu kita bahas terkait dengan hal ini. Nah, nantinya untuk tes cat observasi itu baik untuk THK 2 dan guru honorer negeri, nantinya itu materinya adalah materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi serta kinerja guru sesuai dengan peraturan berlaku. Di sini dikatakan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan. Nantinya ikut wawancara. Artinya 3 besar nilai tertinggi itu memperebutkan satu formasi di sesi wawancara Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu sekalian terhormat. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, untuk penentu kelulusan di sini ada dua mekanisme perekrutan P3K tahun 2023 untuk guru lulus PG langsung penempatan. Jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1 nantinya Bapak Ibu, maka P2 itu akan mengikuti CAT ya, komputer assist test. Nantinya itu diambil 3 besar dari setiap satu formasi untuk lolos ke wawancara. Nilai terbaik dari tes wawancara itu akan lulus dan ditempatkan. Apakah final seperti ini Bapak Ibu? Ini belum final ya, karena belum ada juknis resmi. Siapa tahu nanti apa yang kami sampaikan di sini
terkait dengan mekanisme itu berbeda dengan juknis, maka kami akan jelaskan ulang ya. Makanya ini jadikan saja sebagai estimasi atau prediksi ya. Nah, jika P1 dan P2 ditempatkan kok masih ada sisa formasi, maka P3 akan mengikuti CAT. Setiap formasi diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara, diambil satu yang terbaik untuk mendapatkan penempatan. Jadi kalau kita lihat ya, kalkulasinya seperti ini Bapak Ibu, maka dua penentu utama. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu mendapatkan nilai ranking tertinggi, dan yang kedua Bapak Ibu di daerah, di sekolah atau di instansi Bapak Ibu itu terdapat formasi yang bisa dilamar agar nantinya Bapak Ibu bisa resum. Karena Bapak Ibu bisa mengikuti tes CAT baik itu P2, P3, P4 apabila Bapak Ibu bisa resume. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, harus bisa resum nanti di portal SSCASN 2023 Bapak Ibu. Itu yang wajib ya, penentunya itu ya, harus bisa resum. Ketika Bapak Ibu bisa resum berarti ada formasi yang bisa dilamar. Nah, disitulah nantinya Bapak Ibu berusaha agar nantinya bisa Bapak Ibu lolos mengikuti tes CAT ya. Ingat ya, tes P2 dan P3 itu pasti tes CAT, tapi soalnya itu adalah soal-soal observasi Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita bahas juga sedikit, kira-kira bagaimana bentuk soalnya kalau tes CAT observasi. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ini sudah tadi. Nah, kita lihat ya, untuk kisi-kisi tes CAT observasi 2023 belum ada Bapak Ibu. Makanya kita ambil yang tahun 2022 yang observasi kepala sekolah. Saya rasa tidak bakalan jauh berbeda materi soalnya. Karena kalau dikatakan tes CAT observasi berarti Bapak Ibu tidak akan mengerjakan soal matematika, tidak akan mengerjakan soal PPKN atau pengetahuan wawasan kebangsaan, karena nantinya itu soal-soal yang terkait dengan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu itu adalah terkait dengan soal-soal 4 dimensi, yaitu penilaian kesesuaian 4 dimensi yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, nantinya kemungkinan besar ya, ini masih bersifat perkiraan juga karena masih bersifat prediksi. Kalau wawasan kebangsaan kayaknya ada juga Bapak Ibu, wawasan kebangsaan itu ada, tapi kalau yang diutamakan itu adalah yang ini juga, yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Yang pertama adalah kualifikasi akademik, diploma 4, sertifikat pendidik. Ada kompetensi teknisnya yang termasuk itu adalah profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Kemudian ada kinerja, itu nantinya ada soal yang terkait dengan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Ini sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai guru ya. Kemudian nantinya ada pemeriksaan latar belakang terkait dengan perundungan, soal-soal yang terkait dengan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika. Itu nantinya akan dibahas dalam soal-soal P3K, tes CAT observasi, dan intoleransi. Nantinya untuk seleksi wawancara Bapak Ibu, untuk tes wawancara itu nantinya mempertimbangkan integritas dan moralitas ya. Jadi soal-soal wawancara itu nantinya tetap Bapak Ibu kerjakan, kemungkinan besar itu tetap dikerjakan dalam bentuk soal komputer ya. Kecuali kalau ada perubahan nantinya itu dikerjakan, ada yang bertanya kepada Bapak Ibu dari PPK. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka sama dengan tahun lalu, itu dikerjakan di komputer ya. Nantinya itu materi soalnya kemungkinan besar itu terkait dengan integritas Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia dan sebagai guru, dan moralitas Bapak Ibu sebagai warga Indonesia dan sebagai seorang guru. Itulah nantinya pokok pertanyaan di wawancara Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat ya. Namun di sini tambahan sedikit lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini ada tambahan sedikit lagi. Nah, ini dia ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 22 kemarin itu nantinya ada 4 ya, 4 poin penting untuk tes CAT observasi. Yang pertama adalah kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa melihat sedikit materi soalnya. Ini ya sama ya, orientasi ini untuk aspek kinerja nanti kisi-kisinya seperti ini: orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Kalau contoh soalnya kami masih sementara mencari ya Bapak Ibu. Jadi harap bersabar ya. Nah, ini untuk kompetensi pedagogik ya. Nah, indikatornya itu adalah kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran, dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Kepribadian itu indikatornya kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik. Profesional, struktur pengetahuan. Sosial itu manajerial sosiokultural, adalah aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat bangsa. Inilah kisi-kisi soalnya Bapak Ibu untuk tes CAT observasi nantinya, mudah-mudahan sama dengan di tahun 2022.
Tapi kalau ada perbedaan kami akan informasikan, karena ini masih bersifat prediksi karena kita masih menunggu juknis resmi dari Kemendikbudristek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.